Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi Rahim dari kelas A jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang revaluasi aset tetap. Seperti berikut. Armelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga peroleh sebesar 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta. Nah, apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut, yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta. Jadi, cara penyelesaiannya seperti ini. Jika dilakukan revaluasi, harga peroleh sebesar 400 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 150 juta. Nilai buku mesin sebesar 250 juta. Nilai revaluasi sebesar 600 juta. Kemudian selisih lebih revaluasi besar 350 juta. Harga perolehan dan nilai revaluasi diketahui dari soal. Nah, untuk mencari akumulasi penyusutan dihitung dari harga perolehan dikali dengan tarif garis lurus kelompok 2 atau 400 juta dikali dengan 12,5% sama dengan 50 juta per tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 50 juta kali 3 tahun sama dengan 150 juta. Jadi akumulasinya sebesar 150 juta. Setelah itu, untuk mencari nilai buku mesin dihitung dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Maka nilai buku mesin sebesar 250 juta. Untuk mencari selisih lebih revaluasi dihitung dari nilai revaluasi dikurangi nilai buku mesin. Jadi selisih lebih revaluasi sebesar 350 juta.
Jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba, maka aktiva tetap berupa mesin. Nilai buku sebesar 250 juta. Nilai revaluasi 600 juta. Selisih revaluasi sebesar 350 juta. PPh final aktiva tetap berupa PPh final 10%. Selisih revaluasi sebesar 35 juta. Nilai buku berasal dari buku pada perhitungan Nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya. Nilai revaluasi berasal dari soal. Nah, selisih revaluasi berasal dari nilai revaluasi dikurangi nilai buku, atau 600 juta dikurangi 250 juta sama dengan 350 juta. PPh final 10% didapat dari selisih revaluasi dikali 10 dikali 10%, atau 350 juta dikali 10% sama dengan 35 juta. Laba revaluasi sebesar 200 juta. Yang tidak revaluasi sebesar 200 juta. Penyusutan mesin revaluasi 75 juta. Yang tidak revaluasi sebesar 50 juta. Penghasilan kena pajak revaluasi sebesar 125 juta. Yang tidak revaluasi sebesar 150 juta. PPh badan 25%, revaluasi 31 juta 250. Yang tidak revaluasi sebesar 37 juta 500. Laba berasal dari soal. Untuk penyusutan mesin didapatkan dari perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Untuk revaluasi didapat dari 600 juta dikali dengan 12,5% sama dengan 75 juta. Sedangkan untuk tidak revaluasi didapat dari 400 juta dikali 12,5% sama dengan 50 juta.
Untuk penghasilan kena pajak didapat dari laba dikurangi dengan penghasilan kena pajak atau 200 juta dikurangi. Untuk penghasilan kena pajak didapat dari laba dikurangi penyusutan mesin atau 200 juta dikurangi 75 juta sama dengan 125 juta. Untuk yang tidak revaluasi didapat dari 200 juta dikurangi 50 juta sama dengan 150 juta. Untuk PPh badan 25% didapat dari penghasilan kena pajak dikali 25% atau 125 juta dikali 25% sama dengan 31.250.000. Nah, untuk tidak revaluasi, penghasilan kena pajak dikali dengan 25% atau 150 juta dikali 25% sama dengan 37.500.000. Revaluasi PPh final 10% sebesar 35 juta. Yang tidak revaluasi PPh badan 25% sebesar 37.500. Dari tabel di atas kita dapat melihat berapa beban yang harus kita bayar apabila kita menggunakan revaluasi dan berapa yang harus kita bayar apabila kita tidak melakukan revaluasi. Dari tabel di atas diketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi. Sehingga kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar 2.500.000. Yang kedua, jika kondisi perusahaan rugi, apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurangan kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Dalam soal, karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka di tahun 2021 tidak lagi laba bisa dikompensasikan. Apabila seperti itu, maka perusahaan akan merugi sebesar 300 juta. Karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompensasikan atau hangus. Berikut tabelnya. Tahun 2015 saldo rugi sebesar 1 miliar. (2016) laba sebesar 80 juta. Saldo rugi sebesar 920 juta. Tahun 2017 laba sebesar 100 juta dan saldo rugi sebesar 820 juta.
2018 laba sebesar 150 juta dan saldo ruginya sebesar 670 juta. 670 juta. Yang untuk tahun 2019 labanya sebesar 170 juta dan saldo ruginya sebesar 500 juta. Untuk tahun 2020 labanya sebesar 200 juta dan saldo ruginya sebesar 300 juta. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sisa saldo rugi yang bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Saat ini berada di tahun 2020 sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus karena pada tahun 2021 berapapun labanya, maka itu menjadi dasar pengenaan pajak sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Tahun 2015 saldo ruginya sebesar 1 miliar. 1 miliar. Dan tahun 2016 laba sebesar 80 juta. Saldo ruginya sebesar 920 juta. Tahun 2017 labanya sebesar 100 juta dan saldo ruginya sebesar 820 juta. Untuk tahun 2018 labanya sebesar 150 juta. Saldo ruginya sebesar 670 juta. (2019) labanya 170 juta. Saldo ruginya sebesar 500 juta. Tahun 2020 labanya sebesar 200 juta. Saldo ruginya sebesar 50 juta. Jadi revaluasi laba sebesar 350 juta. Dan revaluasi saldo rugi sebesar 50 juta. Jika kita melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Namun apabila keadaan perusahaan ternyata untung setelah perusahaan melakukan revaluasi aset, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh Badan Pasal 25. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan hanya perlu membayar PPh Badan 25% kali 50 juta
sama dengan 12.500.000. Ini lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta karena tidak bisa dikompensasikan lagi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan rugi dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi aset. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.